Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast inspiratif kita hari ini dengan tema Aksi Cinta Bela Negara dari Hati untuk Negeri. Senang sekali saya Bahar bisa menemani kalian dalam obrolan yang penuh makna. Kita akan membahas tentang bagaimana generasi muda, termasuk kita sebagai ASN dan calon ASN, bisa menunjukkan cinta pada Indonesia melalui aksi nyata bela negara. Tapi saya nggak sendirian ya. Hari ini saya ditemani oleh teman-teman yang hebat. Yuk kita kenalan satu persatu. Mungkin kita dengarkan dari Kak Rizky. Halo semuanya, saya Rizky. Senang bisa bergabung dan berbagi pandangan tentang pentingnya bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Makasih Kak Rizky perkenalannya. Selanjutnya mungkin dari Kak Anjeli. Oke, halo semua, saya Angelie. Semoga lewat obrolan ini kita semua bisa sama-sama terinspirasi untuk semakin mencintai negeri kita yang tercinta ini. Terima kasih. Kasih Kak Anjeli. Yang berikut mungkin ke Kak Pras. Halo semuanya, saya Prasetyo. Saya percaya bahwa bela negara bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan nyata. Senang bisa berdiskusi di sini. Kasih Kak Pras. Dan yang terakhir kita berikan kesempatan ke Kak Risma. Silakan Kak. Halo, saya Risma. Saya akan ikut berbagi semangat dan pesan-pesan inspiratif untuk kita semua. Yuk, kita mulai podcastnya. Oke teman-teman, kita akan masuk di segmen pertama, yaitu apa sih bela negara itu. Jadi sebelum kita masuk ke cerita dan aksi, aku ingin tahu dulu dari teman-teman, menurut teman-teman, apa sih makna bela negara itu? Mungkin aku kasih kesempatan ke Kak Rizky lebih dulu. Oke, siap. Buat saya, bela negara tuh bukan hanya soal perang nggak ya? Atau angkat senjata aja. Nah, ini soal sikap dan juga tindakan gimana kita menjaga keutuhan NKRI. Mulai dari taat aturan, bekerja jujur, dan rela berkorban untuk bangsa ini sendiri. Oke, makasih Kak Rizky. Berikut mungkin aku ingin dengar dari Kak Anjeli mungkin. Silakan Kak. Nah, ya, terima kasih. Jadi, betul sekali apa yang dikatakan Kak Rizky tadi. Jadi, sebagai ASN, kita harus membela negara. eh, Salah satunya lewat pelayanan publik yang jujur, efisien, dan berpihak kepada masyarakat. Nah, itu semua salah satu bentuk cinta tanah air kita. Oke, makasih Kak Anjeli. Yang berikut aku ingin dengarkan dari Kak Pras. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Bahar. Kalau menurut saya, bela negara itu juga berarti kontribusi kecil, tapi konsisten. Misalnya bekerja dengan disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga lingkungan sekitar. Oke, makasih Kak Pras. Dan yang terakhir mungkin untuk segmen ini aku akan berikan kesempatan ke Kak Risma. Silakan Kak. Oke, makasih Kak Bahar. Aku sebelumnya setuju nih dengan pendapat teman-teman semua. Tapi menurut saya, bela negara itu soal adanya kesadaran dan kebanggaan dalam hati terhadap Indonesia. Nah, dari situlah semua tindakan positif yang kita lakukan berawal. Terima kasih. Ya, baik. Jadi makasih untuk kakak-kakak semua yang sudah memberikan statementnya. Jadi makna bela negara ternyata sangat luas ya. Bukan hanya fisik, tapi juga nilai-nilai dan tindakan keseharian. Sekarang kita akan membahas aksi nyatanya. Aksi nyata bela negara. Dalam kehidupan sehari-hari, apa saja bentuk cinta bela negara yang bisa kita lakukan? Mungkin dari Kak Pras lebih dulu ya, gantian. Oke, makasih. Contoh hal kecil seperti menjaga persatuan di tempat kerja,
itu sudah termasuk bela negara. Misalnya tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum pasti, terus menghargai perbedaan apabila saat kita berpendapat atau diskusi, dan ketiga itu kita harus tetap profesional. Oke, makasih Kak Pras. Mungkin berikut Kak Angelin mungkin. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Jadi pelayanan publik yang tulus dan profesional itu juga merupakan bagian yang sangat penting. Jadi ketika kita melayani masyarakat dengan hati, kita harus tulus menjaga kepercayaan tersebut terhadap negara. Oke, baik. Oke. Makasih Kak Angelin. Mungkin ada tambahan dari Kak Rizky ya. Silakan Kak. Oke, siap. Kalau dari saya berpikir dari sudut pandang di era digital saat ini, Kak ya. Kita bisa bela negara lewat media sosial, kita bisa menyebarkan konten-konten positif, kita bisa melawan hoax, dan kita juga bisa mengajak semuanya sama-sama membangun semangat nasionalisme bersama. Mungkin itu, Kak. Oke, makasih Kak Rizky. Dan terakhir mungkin Kak Risma bisa memberikan statementnya. Oke, oke, makasih Kak. Nah, aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari pada konteks bentuk cinta bela negara itu, menurut aku seperti berusaha menjadi teladan di lingkungan sekitar, seperti contohnya disiplin, jujur, dan peduli. Hal-hal itu yang sangat sederhana sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, tapi dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita. Wow, makasih. Makasih ya Kak. Ya, jadi bisa disimpulkan aksi bela negara dalam banyak bentuk sosial dapat diartikan profesional, digital, dan pribadi. Yang penting dimulai dari diri kita sendiri. Oke, kita akan membahas segmen selanjutnya, yakni tantangan bela negara di era modern. Jadi sekarang yang kita akan bahas ini tantangan di era modern seperti sekarang. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan bela negara? Mungkin eh, aku butuh sedikit dari Kak Pras, silakan. Oke, eh, baik. Kita di sini akan membahas beberapa tantangan terbesar. Salah satunya adalah meningkatnya individualisme dan sikap apatis. Terus banyak orang yang sibuk dengan urusan sendiri sehingga lupa pentingnya kontribusi kecil dan kerjasama. Mungkin dari Kak Anjeli bisa ditambahkan. Ya, silakan Kak Anjali. Oke. Nah, jadi betul sekali apa yang dikatakan Kak Prasetyo tadi. Jadi selain yang dikatakan tadi, ada juga tantangan dari godaan korupsi, terus ada kemalasan, terus menurunnya rasa nasionalisme yang ada dalam diri kita akibat globalisasi. Nah, kita sebagai ASN pastinya mempunyai peran yang sangat penting sebagai teladan. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Dan selanjutnya mungkin ada tambahan dari Kak Rizky, silakan. Oke Kak, siap. Kalau dari saya kembali lagi Kak ya, tantangan terbesarnya itu dari dunia digital. Uh, Informasi yang seperti informasi negatif, ujaran kebencian itu sangat mudah sekali menyebar. Jadi kita harus pandai-pandainya, harus cerdas, bijak dalam menyikapinya tersebut. Mungkin ada tambahan lagi tantangan yang lain mungkin dari teman-teman. Silakan Kak Risma mungkin ada tambahan. Aku ya, tantangan terbesar dalam menerapkan bela negara di era modern saat ini adalah menjaga semangat nasionalisme di tengah derasnya budaya luar. Kita perlu terbuka memang dengan dunia luar, tapi kita tetap harus punya filter untuk mempertahankan jati diri bangsa kita. Seperti contohnya zaman sekarang ini,
banyak yang ikutin budaya-budaya Korea karena K-pop dan adanya drakor yang menyebar luas di kalangan saat ini seperti itu. Oke, baik. Makasih ya kakak-kakak. Jadi kesimpulannya, kuncinya adalah kesadaran bersama bela negara bukan tugas satu pihak saja, tapi tanggung jawab semua elemen bangsa. Berikut kita akan masuk ke penutup mungkin. Eh, Tak terasa ya, diskusi kita sangat membuka wawasan. Jadi mungkin sebelum ditutup, aku ingin dengar pesan-pesan singkat, inspiratif dari masing-masing untuk para pendengar kita. Mungkin kesempatan pertama saya berikan ke Kak Rizky ya. Oke, siap. Sedikit menambahkan pesan inspiratif buat teman-teman semuanya untuk bela negara dimulai dari diri sendiri, lakukan hal kecil dengan konsisten dan juga penuh cinta. Terima kasih Kak Rizky. Mungkin berikut ke Kak Anjeli yang pesannya, disilakan. Ya. Kalau dari saya sendiri, jadilah ASN yang berintegritas, profesional, dan melayani masyarakat dengan hati. Nah, itulah kontribusi nyata untuk bangsa. Terima Terima kasih. kasih Kak Anjeli. Dan berikut kesempatan saya berikan ke Kak Prasetyo untuk menyampaikan sedikit pesan. Oke. Selain jadi ASN yang berintegritas, profesional, dan melayani masyarakat dengan hati, kita juga sebagai ASN, terutama Gen Z, harus terus mengembangkan diri, meningkatkan value diri, terus kembali meningkatkan atau menumbuhkan semangat gotong royong, karena Indonesia butuh kita semua untuk maju bersama. Terima kasih Kak Pras. Dan yang terakhir mungkin pesan dari Kak Risma, disilakan. Oke. Menurut saya itu bela negara bukan sekedar kewajiban, tapi panggilan hati. Banggalah menjadi bagian dari Indonesia dan tunjukkan cintamu lewat tindakan nyata. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak semua, untuk semua narasumber, dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat pendengar. Ingat, aksi cinta bela negara bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, dari hati untuk negeri. Dan tibalah kita ke penutup ya. Obrolan kita hari ini mungkin sudah sampai sampai di penghujung. Banyak banget insight dan semangat yang kita dapat bareng-bareng. Betul banget, Kak. Semoga semua yang kita bahas bisa bikin kita makin cinta sama negeri ini dan semangat ngasih kontribusi yang positif, tentunya. Ya, betul sekali yang dikatakan Kak Rizky. Jadi, kita mulai dari hal-hal yang kecil saja dulu. Eh, Intinya, yang paling penting kita harus konsisten dan dari hati. Oke. Oke, setuju banget kayak yang dibilang Kak Anjeli, terima kasih. Kita itu nggak perlu nunggu momen-momen besar untuk bela negara. Cukup dari hal kecil seperti jadi pribadi yang peduli dan bertanggung jawab setiap hari. Pokoknya bangga jadi bagian dari Indonesia dan terus sebarkan energi positif ke sekitar. Ya, oke, jadi baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kakak-kakak narasumber, ada Kak Rizky, Kak Setio, Kak Anjeli, dan juga Kak Risma. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan podcast kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Semangat! Semangat. Semangat! Terima kasih, Bang Bahar. Makasih. Terima kasih.